Oh, they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, yeah. Like I'm up in my room, 'cause you're gonna sing the words wrong. Halo teman-teman, di sini saya akan memperagakan bagaimana cara kita menggunakan Flipbook AR Kiora. Pertama-tama kita akan men-scan barcode ini, kita buka Google. Selanjutnya kita klik. Nah, tampilan Flipbooknya akan jadi seperti ini. Nanti kalian ikut petunjuk ya. Setelah kita nge-scan barcode pada tampilan tadi, akan ditampilkan yaitu seperti ini halaman cover dari Flipbook Kiora tersebut. Setelah itu kita masuk ke halaman kedua yang berisi tim penyusun dari Flipbook ini. Selanjutnya kita masuk ke kata pengantar yang berisi dari pengantar dari Flipbook ini. Selanjutnya pada halaman keempat terdapat daftar isi yaitu serangkaian yang berisi dari Flipbook ini. Selanjutnya pada halaman kelima akan disuguhkan pendahuluan yang berisi deskripsi Flipbook dan petunjuk penggunaan Flipbook. Pada halaman ini kalian bisa membaca petunjuk penggunaan Flipbook untuk menggunakan Flipbook ini. Setelah itu, pada informasi pembelajaran halaman selanjutnya terdapat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada Flipbook ini. Pada pembelajaran yang menggunakan Flipbook ini. Setelah itu, pada halaman ke-8 terdapat cerita Lala yang akan berjalan-jalan ke kota lama Semarang bersama ayahnya. Nah, di sini pada cerita ini sebagai pengantar pada kegiatan belajar 1 yaitu tentang histori dari bangunan-bangunan yang akan disajikan dalam Flipbook ini. Kami menampilkan yang pertama, histori gereja Belenduk, yang kedua, histori dari Marba, yang ketiga, histori dari IBC atau Ikan Bakar Cianjur, yang keempat, histori dari Bank Mandiri, Jalan Putantular. Setelah serangkaian pengenalan bangunan bersejarah Kota Lama Semarang tadi, kita lanjut ke kegiatan belajar yang kedua yaitu bangun datar. Pada bangun datar, kami menyajikan bangun datar secara umum terlebih dahulu. Setelah itu kita implementasikan ke dalam bangun datar bangunan bersejarah Kota Lama Semarang. Dan kita juga akan mengenal bangun datar dengan mengenal benda di sekitar kita. Pada halaman ke-12 setelah kita mengenal bangun datar terdapat kesimpulan dari bangun datar tersebut. Setelah itu kita akan mencoba latihan soal dari bangun datar yang telah kita pelajari. Selanjutnya kita lanjut ke kegiatan pembelajaran ketiga yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Di sini kita akan mengenal berbagai bangun ruang sisi datar diantaranya kubus, balok, prisma segitiga dan 5 segi 4. Di sini kita akan mengenal kubus secara umum dan kita juga akan melihat bentuk dalam dari kubus tersebut melalui GeoGebra. Setelah kita melihat dan mengenal kubus, kita identifikasi ciri-ciri kubus. Setelah itu kita dapat melihat bangunan bersejarah Kota Lama Semarang dari kubus itu sendiri, yaitu gereja Belenduk, dan kita dapat melihat secara 3D dari link GeoGebra tadi. Jadi ini adalah bentuk kubus. Apabila kita buka bentuk kubus ini, akan menjadi jaring-jaring kubus, di mana jaring-jaring ini membentuk suatu bangun ruang kubus. Nah, kita lihat di sini, kita dapat memutar, kita dapat memperbesar dari bentuk jaring-jaring kubus ini. Nah, dari sini kita dapat melihat dari ciri-ciri kubus. Kita dapat menghitung sisi, titik sudut, dan rusuk kubus. Di sini kita hitung sisi kubus sebanyak 1. Nah, di sini kita dapat menghitung sisi kubus sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sisi kubus yang membentuk bangun ruang kubus sebanyak 6 sisi. Kita dapat melihat titik sudut yang membentuk kubus. Di sini ada titik sudut C, B, F, G, H, E, A, D. Nah, di sini adalah titik sudut yang membentuk kubus. Selanjutnya kita dapat melihat rusuk kubus sebanyak 12, yaitu rusuk kubus CD, rusuk kubus GH. Kemudian kita dapat melihat rusuk kubus AD, rusuk kubus HE, AE, DH. Terus di sini kita melihat rusuk kubus
AB, BF, FE, EA. Nah, dan lain sampai membentuk 12 rusuk kubus. Jadi di sini kita dapat melihat bangun ruang kubus yang kita buka sehingga membentuk jaring-jaring kubus. Nah, dari sini kita dapat melihat ciri-ciri kubus itu seperti apa. Adalah tampilan dari hasil scan barcode kubus tadi. Jadi di sini terdapat Gereja Belenduk Semarang. Kita dapat putar ke berbagai sisi. Nah, apabila kita klik sejarah Gereja Belenduk Semarang, maka terdapat sejarah secara singkat dari Gereja Belenduk Semarang. Jadi Gereja Belenduk yang kini bernama GPIB Immanuel Semarang merupakan gereja tertua di Kota Lama dan salah satu ikon peninggalan Belanda. Gereja ini dibangun pada tahun 1753 sebagai tempat ibadah pegawai VOC dan awalnya berbentuk sederhana dari kayu. Kemudian pada tahun 1894 hingga 1895, gereja ini direnovasi total menjadi bangunan bergaya neoklasik dengan kubah tembaga yang menggembung sehingga disebut Belenduk. Hingga kini, gereja ini masih digunakan untuk ibadah dan menjadi cagar budaya penting di Semarang. Untuk mengetahui sejarah berdirinya gedung ini, lebih lengkapnya kita lihat di flipbook tadi ya. Nah, setelah kita mengenal sejarahnya, kita lanjut pada halaman yang kedua. Dari tampilan 3D ini terdapat penerapan bangun ruang kubus. Jadi pada bagian bawah kubah kecil Gereja Belenduk terdapat bangunan yang berbentuk bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus seperti ini, warna hijau. Jadi kita bisa putar ke segala arah untuk melihat bentuk dari bangun ruang kubus. Nah, bangun ruang kubus yang berbentuk hijau ini sama dengan bawah kubah dari Gereja Belenduk ini, yaitu berbentuk kubus. Setelah kita mengenal bentuk bangun ruang kubus, kita masuk ke halaman selanjutnya, yaitu kita akan mengenal ciri-ciri bangun ruang kubus. Jadi ciri-ciri bangun ruang kubus itu apa? Kita klik. Yang pertama, kubus memiliki 6 sisi, yaitu berbentuk persegi. Jadi sisi ini kita dapat lihat pada sini. Enam sisi. Nah, sisi kubus itu seperti apa? Jadi sisi kubus berbentuk persegi dengan 4 sisi. Sisi adalah bidang datar yang membatasi bagian luar dan dalam bangun ruang kubus. Dalam jaring-jaring kubus ini, sisi digambarkan pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena sisi kubus di sini berlabel berwarna ungu, maka nomor di sini juga berlabel warna ungu yang menunjukkan 6 sisi kubus. Kemudian kita lihat pada titik sudut kubus. Titik sudut kubus berlabel warna merah. Nah, pada jaring-jaring di sini juga berwarna merah. Terdapat angka 8. Jadi titik sudut kubus itu berjumlah 8. Kita membaca bahwa titik sudut pada setiap kubus adalah 8 buah. Titik sudut tersebut terbentuk oleh adanya pertemuan 3 rusuk kubus dalam jaring-jaring kubus. Salah satu contohnya adalah titik sudut yang bernomor 8, yaitu pada titik sudut A ini. Kita klik. Salah satu titik sudut kubus adalah titik sudut A. Jadi bentuknya seperti apa apabila dibangun ruangnya, yaitu seperti ini. Kemudian kita lanjut ke rusuk kubus. Rusuk adalah garis-garis lurus tempat bertemunya 2 sisi. Dalam jaring-jaring kubus, rusuk digambarkan pada nomor 12. Jadi kita klik nomor 12. Berbunyi kubus memiliki 12 rusuk. Salah satu rusuknya adalah FG. Apabila kita zoom, gambarnya ini akan terlihat F dan G.
Nah, rusuk ini pada bangun ruangnya yang ini dari atas sampai bawah, ini rusuk. Kemudian sini ini juga rusuk. Ini rusuk, ini rusuk. Jadi rusuk kubus terdapat 12. Karena rusuk kubus di depan 4, belakang 4, atas bawah 4, dan samping 4, maka jumlahnya total ada 12 rusuk. Kita dapat melihatnya dari berbagai arah. Nah, inilah penjelasan 3D dari kubus. Apabila kita klik, akan ada tampilan jaring-jaring balok dari GeoGebra tadi. Nah, jaring-jaring balok ini merupakan struktur yang membentuk bangun ruang balok. Apabila kita tutup, jaring-jaring balok ini akan membentuk bangun ruang balok. Kita dapat memutar ke segala arah, dapat melihat dari atas, dari bawah, dari samping, dari depan, bahwa bangun ini berbentuk bangun ruang balok. Apabila kita buka, akan membentuk jaring-jaring balok. Jadi bangun ruang yang kita dapat lihat dalamnya. Nah, dari jaring-jaring balok ini, kita dapat identifikasi ciri-ciri bangun ruang balok. Yaitu pada flipbook tadi, balok memiliki 6 buah sisi, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 sisi ini berbentuk persegi panjang. Dan balok memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk PI, rusuk ML, rusuk SR, NK, KT, LU, MW, dan NV, VW, TU. Nah, apabila ini rusuk yang membentuk bangun ruang balok ini, apabila kita jumlahkan berjumlah 12 rusuk. Nah, dari kita melihat jaring-jaring balok, kita dapat identifikasi ciri-ciri balok. Apa saja sih isi ciri-ciri balok? Yang pertama, memiliki 6 buah sisi terdiri dari 3 pasang, sisi depan, sisi belakang, atas, bawah, dan kiri kanan. Dan balok memiliki 12 rusuk, 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Dan balok memiliki 12 diagonal sisi, memiliki 8 titik sudut, memiliki 4 diagonal ruang, memiliki 6 bidang diagonal, dan memiliki luas permukaan dan volume karena berbentuk bangun ruang balok. Nah, kita scan barcode di bawah ini, di bawah ciri-ciri balok untuk melihat secara 3D bagaimana bangun ruang balok, dan kita aplikasikan ke bangunan bersejarah Kota Lama Semarang. Yuk kita scan barcode di samping ini untuk mengenal bentuk balok dengan 3D. Seru banget loh. Ini adalah tampilan hasil dari scan barcode balok tadi, bangun ruang balok tadi. Nah, di sini ditampilkan Museum Mandiri di Jalan Putantula tadi. Nah, apabila kita zoom, adalah bentuk dari Museum Mandiri seperti pada gambar itu. Nah, kita bisa memutar balikkan, bisa lihat dari bawah, bisa lihat dari samping, atas, bawah, kita bisa zoom juga. Nah, di sini terdapat sejarah bangunan dari Museum Mandiri ini. Nah, sejarah bangunan NHM ini pada tahun 1824, pemerintah Belanda mendirikan NHM, Netherlands Handelsmaatschap, untuk membantu kegiatan perdagangan di Indonesia. Kegiatan perdagangan di Indonesia di gedung kantor NHM di Semarang, kemudian dibangun pada tahun 1908 di lokasi yang sebelumnya merupakan tapak residenti Bureau VOC dan kemudian menjadi gedung pertemuan Societe Amitica. Gedung ini dirancang oleh arsitek ternama pada masa itu dan menjadi contoh bangunan modern yang menyesuaikan dengan iklim tropis. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini digunakan oleh beberapa lembaga hingga akhirnya menjadi bagian dari Bank Mandiri seperti sekarang. Nah, untuk mengetahuinya
sejarah berdirinya gedung ini lebih lengkap, dapat dilihat di flipbook ya. Nah, kita lanjut ke halaman kedua setelah kita melihat dari bangunan museum mandiri ini. Kita lanjut ke halaman kedua, yaitu kita dapat melihat 3D bentuk bangun ruang baloknya. Nah, penerapannya itu di bagian mana? Bagian samping pada gedung Museum Mandiri. Kita klik bagian samping pada Museum Mandiri berbentuk seperti bangun ruang balok. Nah, ini berbentuk seperti bangun ruang balok. Bangun ruang baloknya berbentuk seperti ini, warna biru muda ini. Nah, kita aplikasikan ke Bank Mandirinya seperti ini. Nah, ini berbentuk bangun ruang balok. Nah, terus dari sini kita tahu bahwa Bank Mandiri ini sisi samping berbentuk bangun ruang balok. Kemudian kita identifikasi kenapa ini berbentuk bangun ruang balok. Pada halaman ketiga, kita dapat melihat dari jaring-jaring balok itu sendiri. Kita identifikasi ciri-ciri bangun ruang balok. Yang pertama, balok memiliki 6 buah sisi. Kemudian balok memiliki 12 rusuk. Dan kemudian balok memiliki 8 titik sudut. Nah, kita kupas satu persatu dari sisi balok. Sisi balok adalah bidang-bidang yang membatasi balok yang semuanya berbentuk persegi atau persegi panjang. Dalam jaring-jaring balok di samping ini, sisi balok digambarkan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini. Sisi balok di sini disimbolkan warna biru tua. Maka di sini pada jaring-jaring terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 biru tua. Nah, apabila kita klik akan muncul sisi RSML, dari sisi RSML. Begitupun juga semuanya sama. Di sini ada sisi LMNK, kemudian yang ketiga ada sisi KNUP, kemudian yang keempat ada sisi BGBA, yang kelima ada sisi MNVW, kemudian yang keenam ada sisi LKTU. Nah, di sini warnanya sama yang menunjukkan sisi balok itu ada 6. Kemudian titik sudut di sini warna hijau. Titik sudut pada setiap balok ada 8 buah. Titik-titik sudut tersebut terbentuk oleh adanya pertemuan dari setiap 3 rusuk balok. Dalam jaring-jaring balok, salah satu contoh titik sudut adalah nomor 8, yaitu pada titik sudut N. Nah, kita cari warnanya yang hijau tua. Kita bisa perbesar, perkecil, kemudian perbesar lagi. Nah, di sini salah satu titik sudut balok adalah titik sudut N. Nah, di sini ini terlihat titik sudutnya. Titik sudut N. Kemudian kita lanjut. Jadi titik sudut balok adalah titik sudut N. Jadi kawan-kawannya ada V, W, M, S, R, L, K, B. Nah, jadi teman-temannya selain N, kita dapat lihat titik sudut balok, yaitu titik sudut L, K, N. Kita lihat di sini L, K, N, M, terus AP, KB, AP, KB, AP, KB. Nah, jadi titik sudut balok adalah titik-titik sudut yang terbentuk adanya pertemuan dari setiap 3 rusuk balok. Kemudian kita lanjut ke rusuk balok. Rusuk balok digambarkan sebagai garis yang memotong antara 2 sisi bidang pada balok. Nah, dalam jaring-jaring ini, balok salah satunya contoh rusuknya adalah nomor 12, yaitu rusuk AB.
Jadi di sini nah nomor 12 ini balok memiliki 12 rusuk, salah satunya rusuk AB. Nah, kita klik tautan GeoGebra ini untuk melihat bagaimana bentuk dalam dari prisma segitiga. Nah, inilah bentuk dari jaring-jaring prisma segitiga. Jadi, apabila prisma segitiga kita buka, akan berbentuk seperti ini. Nah, apabila kita tutup, dia akan berbentuk prisma segitiga. Nah, seperti ini. Kita dapat memperbesar, memperkecil dari prisma ini. Nah, seperti ini. Jadi, kita dapat lihat nih secara langsung bahwa prisma segitiga itu memiliki 5 sisi, yaitu 2 sisi berbentuk segitiga pada atas dan bawah pada atapnya ini, kemudian 3 sisi berbentuk segi 4. Inilah tampilan hasil dari scan barcode dari prisma segitiga tadi. Nah, ini adalah penerapannya melalui Gereja Blenduk Semarang. Nah, beginilah Gereja Blenduk bentuknya. Nah, prisma segitiga penerapannya di mana? Sebelum itu kita akan melihat sejarah dari Gereja Blenduk Semarang itu dulu. Kita klik sejarah Gereja Blenduk Semarang. Gereja Blenduk yang kini bernama GPIB Immanuel Semarang merupakan gereja tertua di Kota Lama dan salah satu ikon peninggalan Belanda. Gereja ini dibangun pada tahun 1753 sebagai tempat ibadah pegawai VOC dan awalnya berbentuk sederhana dari kayu. Pada tahun 1894 hingga 1895, gereja ini direnovasi total menjadi bangunan bergaya neoklasik dengan kubah tembaga yang menggembung sehingga disebut Blenduk. Nah, hingga kini gereja ini masih digunakan untuk ibadah dan menjadi cagar budaya penting di Semarang. Nah, untuk mengetahui sejarah berdirinya lebih lengkap, kita dapat melihat di flipbook tadi ya. Kita masuk di mana sih penerapan prisma segitiga pada Gereja Blenduk Semarang? Pada halaman kedua. Nah, kita perlu tahu terlebih dahulu bentuk bangun ruang prisma segitiga itu seperti apa. Seperti ini dengan alasnya yaitu warna merah ini dan sisinya warna hijau. Nah, apabila dari bawah, dari atas, nah penerapan prisma segitiganya di mana? Jadi pada bagian atap depan Gereja Blenduk terdapat bangunan yang berbentuk prisma ruang prisma segitiga seperti ini. Nah, boleh kita perbesar, dia akan berbentuk seperti ini. Bentuk ini disebut prisma segitiga yang tidur, tidak berdiri. Kalau berdiri, atap dan alasnya akan terlihat berdiri. Nah, seperti inilah bentuk bangunan ruang prisma segitiga. Nah, setelah itu kita masuk ke halaman ketiga. Nah, kita identifikasi. Nah, seperti ini ketika posisi berdiri. Kita identifikasi bagaimana ciri-ciri dari prisma segitiga ini. Kita klik dulu. Ciri-ciri dari prisma segitiga, kita lihat jaring-jaring pada gambar di samping ini. Kita identifikasi ciri-cirinya yaitu prisma segitiga memiliki 5 bidang sisi. Kita lihat di sini ada 5 bidang, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 bidang sisi. Nah, prisma segitiga memiliki 9 rusuk. Rusuk itu yang D, E, F. Di sini ada 9 rusuk, diantaranya rusuk AB, rusuk AB, rusuk BC, rusuk AC, rusuk AD, rusuk D, F, rusuk EE, EF, rusuk BE dan CF. Nah, di sini tadi memiliki 5 bidang sisi, kemudian memiliki 9 rusuk dan
memiliki 6 titik sudut, di mana titik sudutnya titik sudut A, B, C, D, E, F, G, D, E, F. Kemudian kita identifikasi prisma segitiga memiliki 6 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, dan D, E, F. Nah, di sini titik sudutnya terdapat 6 titik sudut. Kita identifikasi satu persatu dari sisi dulu. Sisi di sini berwarna ungu yang menunjukkan angka di sini terdapat 5 sisi dari prisma segitiga. Kemudian yang biru titik sudut. Nah, salah satu penerapan titik sudutnya titik sudut A di sini. Kemudian pada rusuk prisma. Nah, rusuk prisma di sini kita salah satunya adalah rusuk DE. Nah, dari prisma segitiga memiliki 9 rusuk, salah satunya rusuk DE. Nah, inilah bentuk dari prisma segitiga apabila dikupas dalamnya membentuk jaring-jaring prisma segitiga yang terdiri dari ciri-ciri yang telah disebutkan di sini. Klik tautan GeoGebra ini untuk mengetahui bagaimana bentuk dalam dari 5 segi 4, bagaimana 5 segi 4 itu terbentuk. Nah, kita klik. Nah, ini adalah dari terbentuknya 5 segi 4. Kita besarkan. Nah ini apabila kita tutup, alasnya berbentuk segi 4. Nah, bangunnya di sini, bangunnya pada gambar kanan ini bentuknya 5 segi 4. Nah, apabila bangun ini kita buka, nah seperti ini, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk dari 5 segi 4 dengan alas berbentuk segi 4 karena dia 5 segi 4. Nah, dari kita melihat 5 segi 4 ini adalah jaring-jaring dari 5 segi 4. Kita dapat identifikasi ciri-ciri dari 5 segi 4. Di antaranya kita dapat melihat 5 segi 4 memiliki 1, 2, 3, 4, 5 sisi dengan 4 sisi berbentuk segitiga dan 1 sisi berbentuk segi 4. Nah, di sini 5 segi 4 memiliki berapa titik sudut? 1, 2, 3, 4, 5 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5 titik sudut. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa 5 segi 4 ini terbentuk dari 4 sisi berbentuk segitiga dan 1 sisi berbentuk segi 4 dengan 5 titik sudut yang terbentuk. Tampilannya akan seperti ini. Jadi penerapan dari 5 segi 4 pada Museum Mandiri di Jalan Putantular ini. Nah, apabila kita klik sejarah, di sini ada tampilan sejarah dari Museum Mandiri Semarang. Nah, kita lihat, kita dapat memutarbalikkan Museum Mandiri Semarang ini. Nah, kita masuk ke halaman kedua, yaitu pada penerapan dari Museum Mandiri Semarang yang berbentuk bangun 5 segi 4 itu yang pada bagian mana. Nah, di sini kita klik. Atap bangunan Museum Mandiri ini berbentuk 5 segi 4. Yuk kita kenali ciri-ciri 5 segi 4. Nah, pada atap di sini berbentuk 5 segi 4. Di sini dan di sini. 5 segi 4 itu seperti apa? Seperti ini bentuknya. Dapat melihat dari atas, dari bawah, dari samping. Bentuknya seperti ini. Ini bentuk bangun ruang 5 segi 4. Nah, ini penerapan dari bangun ruang 5 segi 4 pada gereja. Dan ini adalah bentuk penerapan bangun 5 segi 4 pada Bank Mandiri. Kita lanjut ke halaman ketiga. Nah, kita identifikasi ciri-ciri dari 5 segi 4.
5 segi 4 memiliki ciri yang pertama, memiliki satu sisi berbentuk segi 4 yaitu pada bagian bawah di sini, dan memiliki 4 sisi berbentuk segitiga pada bagian samping kiri, samping kanan, dan 5 segi 4 memiliki 5 titik sudut, yaitu titik sudut di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita identifikasi satu persatu dari sisi. 5 segi 4 memiliki 5 sisi. Sisi adalah bidang datar yang membatasi bagian luar dan dalam bangun ruang limas. Nah, dalam jaring-jaring ini sisinya pada bagian ini yang bertuliskan nomor 1, 2, 3, 4, 5 dengan warna yang sama, maka 5 segi 4 memiliki 5 sisi. Nah, kita zoom. Nah, seperti ini tampilannya. Sisi 1 namanya KCMJ, berbentuk segi 4 atau persegi. Kemudian sisi yang kedua berbentuk KCO, berbentuk segitiga sisinya. Kemudian yang ketiga berbentuk segitiga, yaitu sisi KNJ. Kemudian yang keempat sisi MJK berbentuk segitiga. Yang kelima sisi MCP berbentuk segitiga. Nah, selanjutnya rusuk dari 5 segi 4, rusuk pada bagian bawah sini, rusuk sini. Rusuk adalah garis pertemuan antara dua sisi limas dalam jaring-jaring 5 segi 4. Di samping salah satu contoh rusuk adalah rusuk KC. Nah, salah satu contoh rusuk 5 segi 4 adalah rusuk KC. Dan 5 segi 4 memiliki rusuk adalah rusuk 5 segi 4 garis pertemuan. Jadi garis pertemuan ini dinamakan rusuk dari garis pertemuan antar sisi. Nah, selanjutnya kita masuk ke titik sudut pada warna hijau. Nah, di sini titik sudutnya titik sudut P. Warna hijau sama. Jadi titik sudut itu apa? Titik sudut pada 5 segi 4 sebanyak 5 titik sudut. Nah, titik sudut tersebut terbentuk karena adanya pertemuan 3 rusuk atau lebih. Titik sudut dalam jaring-jaring titik sudut P, salah satu contohnya. Nah, seperti itu penjelasannya ya. Nah, di sini titik sudut berada di sini, di sini, dan pada bagian belakang sini. Jadi terdapat 5 titik sudut yang membentuk limas. Sisinya sisi sini, sisi selimut, segitiganya 1, 2, 3, 4, dan sisinya berbentuk segi 4 ini. Nah, kemudian rusuk yang membentuk sisi di sini. Nah, rusuknya itu ada. Nah, rusuknya terdapat 8 rusuk yang membentuk bangun ruang limas. Nah, setelah kita mempelajari dari bangun ruang sisi datar yaitu kubus, balok, prisma, dan limas, kita akan mencoba latihan soal, yaitu pada halaman 21 latihan soal dengan mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang, diantaranya soal yang pertama pada kubus, soal yang kedua pada balok, dan kita masuk ke halaman 22. Nah, di sini kita mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang. Soal yang ketiga adalah prisma segitiga. Soal yang keempat adalah 5 segi 4. Nah, setelah kita menyelesaikan latihan soal yang A, kita lanjut ke latihan soal yang kedua, yaitu pada bagian B, kita memasangkan nama bangun ruang ke ciri-cirinya dengan tepat. Nah, setelah kita menyelesaikan latihan soal pada halaman 23 pada bagian B, kita masuk ke latihan soal pada bagian C, yaitu kita mencocokkan gambar dengan nama bangun ruang secara tepat. Nah, setelah kita menyelesaikan seluruh rangkaian latihan soal,
Kita terbukti bahwa sudah menyelesaikan keseluruhan rangkaian pembelajaran pada flipbook ini. Nah, kita dapat memvalidasi Nah, setelah kita mempelajari dari bangun ruang, sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas, kita akan mencoba latihan soal, yaitu pada halaman 21, latihan soal dengan mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang, diantaranya soal yang pertama pada kubus, soal yang kedua pada balok, dan kita masuk ke halaman 22. Nah, di sini kita mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang. Soal yang ketiga adalah prisma segitiga. Soal yang keempat adalah limas segi empat. Nah, setelah kita menyelesaikan latihan soal yang A, kita lanjut ke latihan soal yang kedua, yaitu pada bagian B, kita memasangkan nama bangun ruang ke ciri-cirinya dengan tepat. Nah, setelah kita menyelesaikan latihan soal pada halaman 23 pada bagian B, kita masuk ke latihan soal pada bagian C, yaitu kita mencocokkan gambar dengan nama bangun ruang secara tepat. Nah, setelah kita menyelesaikan seluruh rangkaian latihan soal, kita terbukti bahwa sudah menyelesaikan keseluruhan rangkaian pembelajaran pada flipbook ini. Nah, kita dapat memvalidasi. Nah, pada bagian halaman 25 yang terakhir terdapat daftar pustaka dari sumber-sumber yang dipakai pada flipbook ini. Nah, sekian penjelasan mengenai penggunaan flipbook ini. Nah, pada bagian halaman 25 yang terakhir terdapat daftar pustaka dari sumber-sumber yang dipakai pada flipbook ini. Nah, sekian penjelasan mengenai penggunaan flipbook ini.